Berbicara mengenai support dan juga mid laner, Ihsan Besari Kusudana atau yang lebih kita kenal dengan Luminaire merupakan salah satu player mid laner atau support terbaik dalam Pro Scene Mobile Legends hingga saat ini. Bagaimana tidak, dirinya telah berhasil menjadi juara dunia Mobile Legends di ajang M1 dan juga menjuarai MPL Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu di season 4 dan juga season 7. Bahkan di season 7, dirinya berhasil meraih MVP Playoff Grand Final. Dan Ultimate juga sudah mendapatkan satu item yang cukup langsung optimal. terlalu offside di depan sana, masih ada Prefector dan Pakat. Lihat, yang dituju adalah Versi dan Lamprat tidak pakai Retribution. Versi dari Retribution, Patrick tidak boleh didapatkan. Dan tumpah 1, 2 tumpah, double kill dapatkan. Dan lihat, ini bencana. Ultimate menumpah, tukar sampai ke jemur gol. Oh my god! Double kill, tapi Luminaire menyelamatkan sedikit keadaan di Boss Legend. OTW langsung ke arah Tinasil, tapi terlalu offside, apa yang terjadi? Ternyata itu adalah KT. Berasal dari Prefector dikeluarkan. RKT tumbang, Persik menjadi pilihan. Matt seorang diri. Dan lihat, Pras ditumbangin Ultimate. Tapi kali ini para pemain tim Ultimate pun tumbang. 3 hilang, looking for 4 hilang. Luminaire tersisa. Ini benar-benar permainan yang luar biasa. Seperti yang kita tahu, Luminaire telah memulai karirnya dalam Pro Scene Mobile Legends sejak MPL Season 3. Luminaire juga sempat mengikuti turnamen kecil pada kala itu, hingga akhirnya Luminaire beralih ke game Mobile Legends karena tertarik memainkan gamenya dari temannya Clover. Melihat potensi yang dimiliki oleh Luminaire, Clover pun mengajak Luminaire untuk bergabung dengan tim The Prime Esports, yang pada saat itu bermain di MPL Indonesia Season 3. Saat itu, The Prime Esports tidak lolos playoff dan harus gugur terlebih dahulu. Tidak lama sejak itu, setelah kegagalan di The Prime Esports, Luminaire pun akhirnya bergabung dengan EVOS Esports di MPL ID Season 4. Ketika bergabung di EVOS Esports, karir Luminaire pun meningkat pesat, di mana bersama EVOS membuahkan hasil yang sangat baik, yaitu dengan menjuarai MPL Season 4 dan juga menjuarai turnamen M1 World Championship. Sayangnya, pada saat MPL Season 5, Luminaire pun harus puas dengan posisi runner-up karena harus dikalahkan oleh tim RRQ. Usai MPL Season 5, Luminaire pun memutuskan untuk rehat dikarenakan dirinya merasa kehilangan motivasi untuk bermain di Pro Scene karena telah meraih gelar juara yang diinginkan, dan juga dikarenakan masalah keluarga yang menyuruhnya untuk lebih berfokus di pendidikan. Semenjak Luminaire rehat, performa EVOS Esports pun menurun drastis. Bahkan di MPL ID Season 6, EVOS pun harus gugur di awal pertandingan playoff karena dikalahkan oleh Onyx Esports, dan sebagai juara di turnamen sebelumnya di turnamen M1, EVOS pun harus puas tidak ikut di ajang M2 dikarenakan tidak berhasil melaju ke babak final MPL Season 6. Kita bisa lihat di season 4 sama season 5 kan dengan tanda kutip adanya Luminaire mereka bisa mencapai juara 1 dan juara 2. Sedangkan di season 6 tanpa Luminaire mereka harus gugur di awal-awal kan. Kalau yang dari pandangan yang dari sudut pandang luar sih seperti itu. Begitu ada Luminaire harusnya lebih baik. Sekarang kan Luminaire balik lagi, ya udah ada fondasi tinggal bangun lagi rumahnya. Ada bagusnya sih, soalnya udah masuk juga sama gua kan dari dulu. Ya orangnya asik, orangnya loyal, terus dia juga ibarat kata decision in game, terus game knowledge-nya juga bagus dia. Jadi sangat membantu lah di tim. Hingga akhirnya Luminaire pun comeback pada MPL Season 7. Dan Luminaire berhasil memberikan gelar juara yang diimpikan tim dan fans EVOS Legends karena di season sebelumnya gagal melaju ke final. Memang keberadaan Luminaire sangat vital bagi tim EVOS Legends. Hal yang membuat Luminaire spesial bagi timnya dikarenakan dirinya tahu bagaimana ia sebagai support dan mid laner bisa berbaur dengan timnya tanpa harus menyalahkan satu sama lain, hingga bisa terjalin chemistry yang kuat antar satu sama lain. Gue tuh sukanya sama orang yang inisiatifnya tinggi. Jadi kayak kalau misalkan bahkan gue nge-treat orang tuh tank gue ya, kalau dia inisiat terus gue nggak follow up, itu gue yang salah. Gue meskipun timing dia salah, gue selalu salahin gue.
karena gue nggak mau ngilangin inisiatif dia gitu. Iya benar-benar. Karena itu hal yang susah juga kan untuk bisa Susah. initiate gitu kan. Ya, karena lu kalau lu tank lu initiate terus lu salahin, lu salah timing, jangan initiate cok kalau lagi gini-gini. Gue nggak pernah gue kayak gitu. Kalau gue salahin kayak gitu, gue yang nyalain diri gue sendiri kayak saya salah sih gue kayak gituin. Malah kayak naluri dia tuh ntar merendah kayak malah kayak standarnya malah jadi rendah gitu. Gue barbar mau gimana pun bodo amat gue. Udah main aja. Meskipun meraih MVP Final Playoff di MPL Season 7, Luminar pun memutuskan untuk rehat kembali dikarenakan terdapat perjanjian dirinya bersama manajemen tim EVOS hanya bermain sampai di MPL Season 7 saja. Dan di ajang MSC pun tanpa Luminar, EVOS harus puas tidak bisa melaju ke babak final karena kalah oleh Execration di semifinal. Dengan kegagalan ini membuktikan keberadaan Luminar pun sangat penting bagi tim EVOS Legends. Dan hal ini pun membuat manajemen EVOS Legends sadar untuk mengembalikan sosok Luminar lagi ke tim EVOS Legends di season ini melalui promosi MDL ke MPL. Ya gue kan di sini kan dari nol lagi dong. Gue sebagai pendatang, gue nggak mau mengganggu, merusak apa yang mereka udah latih selama pas nggak ada gue. Intinya gue di sini gue yang adaptasi sama mereka kayak gue bersaing sama tim gitu, gue pasti bersaing secara sehat gitu. Gak ada yang dibilang privilege segala macam gitu. Bisa jadi performa gue season ini juga turun, bisa jadi performa gue lebih naik, kan gak ada yang tahu kan. Dan untuk di season 8 gue bakal kasih yang terbaik lagi kayak season kemarin sebisa gue. Gue cuma ngarep dukungan dari lu semua. Ya gue pengen perbaiki diri gue juga segala macam yang menurut gue masih banyak harus dibenerin lah. Gue cuma minta bantu, doa dan dukungan kalian. Semoga tim EVOS dan juga gue pribadi bisa terus berkembang ke depannya. Makasih. Keberadaan Luminar di tim EVOS saat ini memang menjadi tanda tanya bagi para fans. Dikarenakan di tim EVOS sudah ada player seperti Wan dan juga Funstrong yang dapat mengisi role yang ditinggalkan Luminar. Tetapi dengan baliknya seorang Luminar di tim EVOS Legends membuat impian Rek yang ingin bermain dengan trio Rek sebagai tank, Wan sebagai jungler, dan Luminar sebagai mid laner mungkin bisa terwujud di season ini. Kan awal Zes fokus sama EVOS SG kan M2. Nah di sana kami ya gue udah bilang cobain gua tank, One hyper, Luminar support, chemistry kita bertiga udah pasti di mid ya bersaing lah sama tim-tim besar. Oke. Karena udah lama. Nah karena gua nggak enak di scrim kan waktu itu belum ada kayak Clover contoh belum datang kan. Jadi gue tetap isi side. Cuman gue ngereng ada Darkness, ada Joss. Gue colongan ngereng pagi sama Isan sama Wan. Gue main tank bertiga itu. Wah jadinya ya gue sama Wan sama Isan ngereng pagi. Tapi itu strong banget sih sebenarnya sih. Sebenarnya kalau disatuin ya emang soalnya ya sisa dari yang season 4 cuma kalian bertiga kan. Maksudnya lu udah paham semua kan player-playernya. Kayak lu paham Isan, paham Wan tuh mau otaknya tuh kayak gimana tuh lu paham lah. Ya contoh simpelnya satu stun hero Lolita aja bisa ngedamage 2000-3000 sama Granger gitu. Iya. Pak, ditambah kita bertiga bisa gabungin 3 damage sekaligus. Kalau chemistry gitulah. Bener sih. Jago enggak kita sebenarnya. Apakah seorang Luminar di season ini hanya sebagai cadangan dan pelengkap saja di tim EVOS Legends? Mulai mengarah ke arah seorang Wati sini. Sakit banget yang dikeluarin dari damage seorang Versing. Harus mundur dari Wati tapi tidak bisa karena 4 lawan 1. Rhapsody yang benar-benar on point sekali dari seorang Versing kali ini menumbangkan Awas Supriyadi, tapi jangan sampai di situ aja. Predikasi juga ditumbangkan. Bahkan kali ini Lunox di target berikutnya, tapi dia seorang Battle mencoba untuk masuk ke arah seorang Versing yang udah 100 lubang dan Lincoln Podcast belum keluar, tapi malah seorang Battle yang harus tumbang. Tapi di bagian bawah sesaat lagi kita mungkin akan mengubah fokus kita ya. Apa yang akan terjadi? Bahkan di bagian tengah sedikit lagi center turretnya akan segera diamankan. Buset, lihat rotation dan dispersionnya lagi-lagi membuat KYE harus sedikit mundur dan nggak berhasil mendapatkan satu batu red mid lane-nya. Lagi-lagi ada satu orang yang bener-bener harus diperhatikan oleh EVOS Legends, yaitu Rainbow. Kita nggak tahu Rainbow kemana, tiba-tiba Rainbow datang, Cerigel telah dikeluarkan dan bakal flickernya yang tepat, masih mau lebih, nggak boleh pulang, mau jadi goyang, nggak ada shadow kill, shutdown didapatkan. Ternyata seorang Versing masih mau lebih, nggak boleh pulang kali ini.